Halo, halo teman-teman bola.com. Eh, Kembali lagi dengan Bola Break. Kali ini kita eh, kedatangan sosok spesial. Kayaknya orang ini sedang dan juga banyak orang lain mungkin sedang merayakan ingar-bingar lah. Mungkin nggak bisa tidur semalam ya Mas ya. Ya, benar Mas. Apa namanya agak susah tuh waktunya udah selesai pertandingan masih coba cari ngantuknya nggak dapat. Oke, oke. Bersama dengan Mas Andika Suksmana, beliau adadah fans Liverpool yang kemarin malam baru memastikan gelar juara Premier League musim ini. Halo Mas Dika, Ya. gimana? Aman-aman? Iya, pasti happy ya, happy banget gitu karena apa namanya dari sisi masalah season ini kalau misalnya kita katakan dari awal musim ketika terutama Jurgen Klopp pergi, datangnya Arne Slot juga. Ya Hmm, siapa yang nyangka ya gitu ya ya. ditugas kasih suatu tugas yang sangat berat. Hmm, Terus kemudian beberapa pemain kunci memasuki beberapa bulan juga masih belum ada kepastian dari sisi hmm, masalah perpanjangan kontrak. Jadi dan gagalnya juga ya biasa kalau kalau dari targetnya ada sedikit rasa optimis ketika mau mendapatkan piala-piala tambahan itu akhirnya berguguran kita takutnya Premier League juga kena efek juga tapi ya ternyata iya. bisa melepaskan pressure itu sih. Kalau Mas sendiri ngerasa sebenarnya layak nggak secara permainan dan secara keseluruhan lah Liverpool menjadi juara Mas musim ini Mas? Oke, kalau kita lihat sih sebenarnya lihat dari perolehan poin dulu. Kalau misalnya Hmm, perbandingannya mungkin tipis, kita mungkin masih bisa mendebat ya masalah hal ya. pantas atau nggak pantas. Tapi berbeda poin yang cukup signifikan 15 poin dengan Arsenal. Hmm, Saya rasa ini adalah sebuah hal yang sangat baik buat Liverpool sendiri karena hmm, boleh dikatakan tim-tim lain memang sebenarnya tidak dalam performa yang baik juga di musim ini. Tapi kalau kita lihat Liverpool sendiri dari sisi permainan, dari sisi hal-hal efektivitas cara mereka bermain, dari hmm, segala sesuatu produktivitas gol, unggul jauh semua plus 48 kalau nggak salah ya. gol difference ya. Jadi itu membuktikan sebenarnya hal yang pantas gitu ya. Karena kalau kalau yang kita lihat kalau misalnya mungkin ada faktor eh, keberuntungan ataupun segala Hmm, macam, tapi dengan peringkat kedua Arsenal saat ini sudah 15 poin, 4 game sisa sudah hmm. memastikan gelar juara. Jadi ya kita harus heads off angkat topi juga buat Arne Slot dan para pemainnya. Dan cuman kalah 2 kali ya sejauh ini ya. Betul, betul di Ya. Premier League ya. Oke, Mas, ini kan banyak juga yang bilang bahwa Arne Slot memang membawa ibaratnya berkah lah untuk Liverpool karena Ya. berhasil menjadi juara untuk musim ini. Tapi peran Klopp juga nggak bisa dikesampingkan karena mayoritas skuad yang sekarang ada di Liverpool kan dibangun di era Klopp gitu. Kalau Mas ngelihatnya gimana? Setuju, dan dibuktikan di lapangan semalam ketika pas ya tadi pagi ya pasca selebrasi Hmm, kita lihat Arna Slot juga dengan ya, pemandangan yang sangat unik, nggak mungkin nggak pernah saya lihat di klub kemanapun gitu memberikan suatu salut juga kepada suksesornya sebelumnya juga dan Jurgen Klopp membangun pondasi, membelikan pemain lah istilahnya untuk Arna Slot. Hanya Arne Slot sendiri mempunyai sebuah tangan yang sangat dingin dan juga boleh dikatakan dari sisi taktikal tim kepelatihannya mereka juga sangat solid. Membentuk para pemain-pemain ini menjadi lebih berkarakter lagi. Kita lihat siapa yang menyangka Ryan Gravenberch gitu kan dari ya. pemain yang boleh dikatakan lebih attacking sebelumnya di Ajax dan juga di Bayern Munich tapi menjelma menjadi pemain yang akhirnya mempunyai suatu gaya baru dan standar baru nomor 6 sekarang di formasi sepak bola ya kalau kita bisa katakan. Alexis McAllister kita juga melihat sesudah pasca menang Piala Dunia yang kita takutkan adalah dari sisi masalah ya limbo gitu ya dia dia Hmm. habis juara dunia tetapi kembali lagi membuktikan bahwa sangat menjadi pemain kunci juga ketika kita melihat tiga pemain lapangan tengah Liverpool yang hampir selalu dimainkan Hmm. terus-menerus ini mengalami banyak keletihan, tetapi banyak hal juga yang dibuat oleh sesuatu yang baru juga oleh McAllister ataupun Gravenberch. Kalau Curtis Jones gimana Mas? Kadang juga masuk, maksudnya dimainkan di laga-laga yang ini, tapi bisa juga memberikan kontribusi ya kayaknya. Ya, saya sih sebenarnya setuju dan dengan pendapat semua fans Liverpool kebanyakan ya mengatakan bahwa sebenarnya masalah decision aja, masalah dari Hmm. sisi hal mengatakan bahwa mungkin
Dia pemain yang dia ada sedikit kemarin ketika sebelum dipanggil timnas Inggris Hmm. itu ada dua tiga pertandingan yang membuktikan bahwa cara bermain Curtis luar biasa juga. Hmm. Tetapi banyak juga yang melihat harusnya dia jauh-jauh lebih efektif lagi cara bermainnya. Semalam juga ada Ya. hal-hal yang kadang kita paham ya dari sisi masalah tactical ngapain gitu misalnya pegang bola terlalu lama terus habis pegang bola dibawa lagi masuk ke kotak penalti dengan cara dribble ya dia punya kemampuan itu dribblenya sangat bagus tetapi decision dari sisi masalah power passingnya juga agak lemah terus Hmm. kemudian ya masih banyak hal kalau 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 request sih sebenarnya eh, banyak pemain yang jauh lebih mumpuni ya daripada Curtis. Hmm. Oke, Mas, ini gelar ke-20 tentu spesial, gelar Liga ke-20 dan eh, Ya. gelar kedua di Premier League. Tapi mungkin ada juga anggapan orang-orang bahwa ya Liverpool bisa menjadi juara di musim ini karena tim-tim pesaing lain tuh sedang loyo. Misalnya City sedang Ya. nggak perform seperti musim-musim sebelumnya. Kemudian Arsenal juga nggak bisa memberikan perlawanan. Apalagi MU gitu jauh di bawah. Kalau Hmm. melihat Mas persaing-persaingan tim tradisional yang selama ini menjadi pesaing Liverpool gimana? Ya, banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya Hmm. kalau misalnya dilihat, oke, injur, ya, badai badai cedera yang datang buat klub-klub lain itu juga sangat Ya. dahsyat. Arsenal Bukayo Saka hilang 3 bulan, Kai Havertz juga hampir durasi 3-4 bulan hilangnya. Terus kemudian City menjadi tim yang tidak sama lagi ketika Rodri tidak bermain, tetapi Hmm. boleh harus dikatakan sih sebenarnya Liverpool kalau misalnya mau dilihat dari sisi masalah data statistik pun juga kehilangan banyak pemain ya. Kalau misalnya kita bisa lihat musim ini juga kita lihat Diego Jota tetap aja eh, hampir dari 15 pertandingan nggak main juga di musim ini. Terus kemudian eh, apa beberapa pemain lain yang paling penting adalah Alisson 13 pertandingan yang tidak kerasa sih sebenarnya karena penggantinya. Kalau misalnya kita Ya. lihat di sini menjadikan semua fans Liverpool ataupun rival tidak melihat hal itu. Padahal sebenarnya Liverpool badai badai injurinya luar biasa. Ibrahima Konate juga hilang sampai hampir 8-10 pertandingan. Trent Alexander-Arnold juga musim ini juga beberapa pertandingan in off terus. Ini membuktikan sih sebenarnya sebenarnya Liverpool juga mengalami hal yang sama. Tetapi masalah dari sisi sepak bola, semua olahraga, sepak apapun bentuknya, keberuntungan ada di Liverpool. Kita harus meyakini hal tersebut. Tetapi dari sisi masalah uh, solidnya satu tim itu, Arne Slot bisa menjaga dengan luar biasa. Saya sangat kagum dengan Arne Slot. Bagaimana cara penyampaian press conference dia, bahasa Inggrisnya sangat-sangat mudah dipahami, mudah dimengerti oleh semuanya dan dia tidak ragu juga mengatakan bahwa oke menanyakan apakah bahasa ini benar atau tidak kepada wartawan. Saya rasa juga gampang sekali menjadi media darling untuk di Premier League untuk Arne Slot. Jadi hal-hal tersebut saya bisa meyakini ketika cara dia presentasi keluar sudah bagus, bagaimana caranya membuild up dalam di sebuah tim talk di kamar ganti dan meyakinkan bahwa sebenarnya mau Salah dan juga Virgil van Dijk bisa terus bisa menandatangani kontrak. Jadi ya, oke, tim-tim lain sial, tim-tim lain juga punya masalah, tetapi itulah tujuan dari sisi kompetisi. Mereka salah sendiri juga nggak bisa membangun solidnya hal tersebut juga kan. Nggak bisa ini ya, nggak bisa memecahkan. Terutama City kan bangkitnya juga telat ya. Akhir-akhir mungkin sebulan terakhir atau 2 bulan terakhir Iya, baru betul, betul. ngegas lagi tuh. Oke, Mas, kita singgung ini gelar yang spesial menyamai torehan gelar liganya MU gitu. Eh, Mungkin Mas bisa ini nggak recall ada nggak momen-momen yang paling membekas dari perjalanan Liverpool di musim ini, Mas? Oh, kalau mengingat sih sebenarnya saya pertama kali melihat dari sisi masalah preseason di musim ini. Hmm. Itu satu momen yang betul-betul membuat bentuk keyakinan bahwa setelah sepeninggal Jurgen Klopp itu nggak akan jatuh-jatuh banget lah Liverpool lah gitu. Saya masih berkeyakinan saat itu posisi Champions League bisa didapat lagi empat besar setidaknya. Tetapi setelah itu ada growing sedikit confidence ketika di peristiwa keduanya adalah ketika bagaimana Liverpool running very smooth di Champions League. Di situ memperlihatkan bahwa tim ini betul-betul siap. DNA-nya memang DNA Eropa, DNA mentality winningnya slot berhasil membuat para pemain sama seperti Jurgen Klopp.
Dan yang ketiga memastikan sebenarnya ketika dalam periode sulit, terutama ketika home and away Manchester City bisa menang. Oke, kita nggak pernah menang lawan Newcastle musim ini ataupun Manchester United juga sempat ditahan gitu ya seri. Tetapi saya melihat hal-hal tersebut, peristiwa-peristiwa tersebut bisa membuat bahwa Liverpool sudah keluar dari sisi hal bagaimana mereka bisa mencoba untuk memberikan pengaruh sendiri kepada dirinya sendiri, kepada nasibnya sendiri untuk bisa mencoba berada di perebutan gelar juara. Dan saya rasa saya sempat agak sedikit khawatir ketika permainan Liverpool sudah mulai seperti terbaca oleh tim-tim analisis dari lawan. Dan kembali lagi bahwa Paris Saint-Germain memberikan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa buat Liverpool. Dan ya, kemenangan-kemenangan yang boleh dikatakan beruntung ketika masih di bulan eh, Januari Februari itu menjadikan sebuah pertandingan sangat penting. Apalagi biasanya kan Liverpool punya masalah dengan tim-tim kecil ya, boleh dikatakan tim-tim papan-papan bawah. Tetapi kita bisa mencoba untuk mengarungi semuanya dengan beberapa kemenangan-kemenangan yang historis juga. Munculnya kuda-kuda hitam seperti Aston Villa, terus kemudian juga ya sedikit agak kesulitan dengan derby di Everton, dengan Newcastle juga. Itu hal-hal yang sebenarnya menjadikan sebuah pengalaman yang baik untuk Arne Slot. Dan kembali lagi untuk mengingat sebenarnya tidak ada major signing dari Ya. Liverpool. Oke lah, Federico Chiesa yang sampai sekarang masih misterius apakah sebenarnya dia dibayar per pertandingan kan. Takutnya gitu. Jarang dimainkan secara reguler tapi ada di bench terus gitu. Jadi kita punya pemikiran kayaknya sebelum main Arne Slot telepon dulu, boleh nggak nih nulis cek buat untuk bayarin per pertandingan gitu kan. Tapi sebenarnya ya, skuad Liverpool hampir kemarin sudah dibaca sama lawan ya terutama setelah masuk ke tahun 2025. Tetapi ya thankfully semuanya bisa on track lagi dengan adanya major news dengan tanda tangan kontrak Salah, Virgil van Dijk. Hmm. Itu sepertinya buat Salah, apalagi dia betul-betul langsung seperti pemain yang baru ya, pemain yang baru dari sisi usianya lagi, balik ke usia muda, punya energi lebih dan segala macam. Iya, iya, salah kayak seperti terlahir kembali ya Mas. Eh, Ya. Selain karena penampilan juga berubah nih, sekarang sudah transplant rambut dan lebih lebih muda lagi gitu. Ya mungkin itu Lebih ya salah fresh ya, satu. lebih fresh. Oke Mas, bicara soal ini pelatih ya. Liverpool sebelumnya dengan Klopp ya menikmati momen-momen kebangkitan lah. Setelah era era sebelum Klopp kan kita tahu ya bagaimana Liverpool kemudian Ya. dilanjutkan oleh Slot. Kalau Mas melihat karakter dari dua sosok ini gimana? Entah itu dari karakter mereka secara pribadi atau cara mereka melatih gitu. Eh, saya punya pemahaman sih sebenarnya dalam psikologi sebuah tim, karena kebetulan saya juga pernah berada di dalam tim sepak bola di Liga 1. Ya. Itu keseharian daily life-nya tuh memang boleh dibilang sangat penting bagaimana proses pendekatan dari sisi ke pemain terutama, karena ya kita bisa lihat lah lebih dari hampir mungkin mendekati 50 pertandingan dengan segala macam taktik, dengan segala macam intensitas training, dengan segala macam hal-hal yang kaitannya tentang drama-drama para pemain mudi dan segala macam. Itu perlu sosok yang seseorang figur yang sangat luar biasa juga. Dan eh, saya baca juga beberapa artikel, saya melihat gestur badannya Mo Salah juga ketika di musim akhirnya bersama Jurgen Klopp, itu ada sebuah hal yang saya yakin ada friksi. Karena Oke. dia juga ketika Jurgen Klopp juga di akhir musim ketika dia speech dan segala macam, ada beberapa hal yang saya lihat Mo Salah juga kayak semacam tidak terlalu sedih ya kalau boleh Hmm. dikatakan. Jadi di situ perlu penyegaran dan saya melihat mungkin ini dibaca juga oleh manajemen dari Liverpool. Tetapi kalau dari sisi masalah motivator dan juga masalah dari sisi taktikal yang dibawa ketika Jurgen Klopp masuk ke Liverpool di awal, gegen pressing dan kaitannya tentang is all about heavy metal football, taktikal dari sisi masalah mereka pressing luar biasa, dan ini mengakibatkan banyak hal yang kadang-kadang stamina pemain boleh dikatakan agak anjlok ya ketika konsentrasi di menit-menit akhir. Dan Arne Slot menjaga keseimbangan itu kalau saya melihatnya. Kelihatan sekali ketika apalagi dengan peraturan sekarang dengan 5 pemain substitute dengan beberapa eh, pemain tipikal yang sudah bisa ditaruh di cadangan, membuat sebenarnya paket pergantian pemain Liverpool tuh gampang dibaca ketika udah everything
semuanya udah menang, langsung dikunci dengan masuknya Wataru Endo, dengan Nah, akhirnya bagaimana caranya Curtis Jones bisa meliuk-liuk mencoba untuk ya oke lah mengulur-ngulur waktu gitu ya. Jadi tapi ketika perlu ada tambahan energi yang luar biasa, mungkin memasukkan tipe pemain yang seperti Darwin Nunes meskipun kadang nggak jelas dan semalam pun juga kelihatan juga gitu. Tapi itu membuat semangat supporter dan juga yang lain-lain bagaimana irama permainan itu dimainkan oleh Arne Slot. Jadi ini yang sebenarnya punya kelebihan juga Slot, dan bagaimana dia sangat kelihatan sekali tim back room staffnya atau pelatih tim asisten pelatihnya itu benar-benar luar biasa. Kalau saya lihat cara diskusi mereka, Arne Slot juga pernah dihukum dan dia nggak ada di bangku cadangan, tetapi tidak ada masalah juga gitu kayak yang tampil dari sisi tim dari kepelatihan dari asistennya. Jadi ini yang mengakibatkan sebenarnya hanya perlu masalah bagaimana seorang bisa menggantikan peran Klopp, tetapi juga akhirnya bisa menambahkan dari kualitas latihan dan juga taktikal mereka di lapangan sih. oke. Menarik ya. Kayaknya dua karakter yang berbeda ini. Kayak kalau Klopp kan kesannya ini Mas, menggebu-gebu gitu ya. Setuju ya. Terus Iya, Mas. sementara Klopp lebih santai tapi memang hangat juga dia orangnya kayaknya. Betul. Terus Mas, eh, sebelum ini kan Liverpool terakhir juara waktu COVID ya, Premier League Iya. 2020. Sebagai fans gitu, kan saat itu ya sebenarnya yang gelar 2020 kan gelar setelah puasa gelar sekian lama ya, setelah mungkin 30 tahun. Beda nggak Mas rasanya dulu waktu ngeraih yang 2020 dengan sekarang ini? Lebih mantap yang mana gitu? Jelas beda Mas. Eh, Saat itu kita juga berdoa terus, gosipnya digodain sama fans yang lain juga kan. ya, liganya mau Liga ini diberhentiin akan gitu kan? dihapus. Liga ini akan dihentikan yang lain-lainnya. Terus kemudian juga cara selebrasinya juga dengan stadion yang kosong. Mm-mm. Itu membuat perbedaan lah. Kita seperti ya wajar 30 tahun nggak pernah juara. Terus kemudian mendapatkan gelar juaranya tidak sampai meledak gitu dengan cara Mm. itu. Ya mungkin itu juga yang akhirnya eh, sekarang supporter betul-betul ya habis-habisan lah untuk dari sisi masalah selebrasinya. Dan Hmm. kita lihat ya Liverpool adalah kota yang berbeda gitu dari sisi masalah, dari sisi dibandingkan kota-kota lain di Inggris, maksudnya jadi football culture-nya sangat dominan. Karakter para warga dari Liverpool ya juga semuanya eh, berbeda ya kalau saya katakan, karena aksennya juga berbeda dan segala macam. Jadi ini adalah sebuah keunikan dan punya arti tersendiri lah dari sisi masalah bagaimana setiap kali piala hadir buat Liverpool pasti impact-nya berbeda, dan ya syukur banget eh, menangnya juga di kandang. Kemarin saya sebenarnya kalau nggak mau ya bukan kayak sombong ataupun bagaimana gitu, kalau boleh dikatakan ya jangan sampai kalah ditentukan oleh Arsenal gitu ya. Jadi kemarin ketika Arsenal lawan Crystal Palace gitu ya berharapnya juga tetap aja Liverpool bisa menangnya lawan Tottenham. Meskipun semalam oke deg-degan lah 1-0 Iya, kalah dulu kembali lagi. Solanke lagi Memang. yang nyatakan. Iya Mas. Oke Mas. Mas kita kita tahu lah musim ini memang musimnya Mohamed Salah gitu dan kemudian ada pemain-pemain lain yang memiliki peran yang sangat krusial. Ada Virgil van Dijk, Hmm. Konate juga mungkin, terus Luis Diaz kalau bisa disebutkan. Dan kalau Mas ada ini nggak sih pemain lain yang mungkin mungkin kelihatannya secara statistik nggak begitu oke tapi berperan krusial gitu Mas untuk membantu Liverpool juara musim ini. Jelas Alexis McAllister sih. Oke. Luar biasa. Pemain ini luar biasa dari sisi hal yang kaitannya bagaimana determinasi dia. eh, Hal-hal yang kadang-kadang di luar kepala kita, logis kita, dia harus menjaga pemain bertahan ketika set piece dan gagal istilahnya. Dan Burns dijaga lawan Newcastle gitu, beberapa dua kali set piece tetap dia jaga dan satu gol gitu. Tetapi ini membuktikan bahwa sebenarnya saya yakin profil dari Alexis McAllister betul-betul pemain yang komitmen totalitas, diberikan sebuah semua tanggung jawab dia akan pasti ambil. Dan gol-golnya musim ini juga kita lihat untuk Hmm. membangkitkan semuanya, bagaimana cara dia tackle, bagaimana cara dia distribusi bola, dan gol semalam membuktikan bahwa ya Liverpool, kita sebagai fans Liverpool sangat sangat bangga, dan ya salah satu pembelian terbaik yang pernah dilakukan oleh Liverpool. Oh ya, dengan ini ya, dengan profil dia dan harganya yang cuma segitu kayak Mas ya. Betul betul 35 Worth it. juta pound sterling. Hmm.
juara dunia, juara Copa America, Hmm. lengkap lah. Dan profilnya juga kalau di behind the scene di video-video Liverpool saya Ya. bisa melihat bagaimana dia sangat-sangat ringan dengan segala sesuatunya, menyambungkan dari pemain-pemain Amerika Latin terutama Hmm. Nunes, Diaz yang bahasa Inggrisnya juga belum sempurna, Hmm. dan McAllister yang bisa menjadikan sebuah dua profil karena dia keturunan Skotlandia gitu kan. Jadi memang Ya. punya hal-hal yang kaitannya bagaimana menjadi pemain dua figur lah. Hmm. Oke Mas, tentu Mas dan juga fans Liverpool yang lain juga merayakan gelar musim ini dengan sangat luar biasa gitu. Ya, Itu sebenarnya mungkin ada sedikit yang disesali nggak Mas, terutama soal Carabao Cup atau Champions League gitu. Dan untuk bicara soal musim depan gimana? tentu Champions League ya, karena mungkin kayak format semua klub juga masih beradaptasi gitu lah. Ya, ya, Formatnya ya. seperti apa kita juga sebagai fans untuk musim pertama dengan format baru. Jadi sepertinya kayaknya besok-besok juga kayak nggak mesti harus serius-serius banget lah di Champions League. Kita lihat PSG sendiri memainkan ya mungkin dia meledaknya grafiknya naiknya ketika itu, tetapi di awal-awal pertandingan pun juga sepertinya Liverpool apa namanya sepak bola kan roller coaster juga, grafisnya naik begitu turun. Nah, begitu turun PSG yang naik. Jadi kalau kita lihat mungkin ini yang sebenarnya harus diantisipasi, dan karena saya yakin sebenarnya dari sisi masalah pola permainan sendiri harusnya masuk semifinal ya Liverpool di musim ini, ya kalah At pada least ya. penalti tapi Hmm. At ya least setidaknya ya. gitu. Hmm. Hmm. Kalau bicara musim depan harus ada pemain baru jelas. Hmm. Trent Alexander-Arnold belum jelas nasibnya sampai sekarang, itu juga harus segera diisi walaupun Connor Bradley luar biasa, tapi sudah ada tanda-tanda dia pemain yang injury prone juga, gampang cedera. Yang lain-lainnya harus diisi ya lapangan tengah, striker saya juga harus mengatakan dengan menyesal, oke dia pemain yang spiritnya tinggi tapi sudah menyerah juga dengan Darwin Nunes sih. Jadi, beberapa pembelian pemain-pemain baru ini membuktikan sebenarnya saya yakin Arne Slot juga akan bisa lebih mengoptimalkan pilihannya dia sendiri. Ada striker yang diimpikan. Oke lah, semua bicara Isak dari Newcastle, tapi 120-150 juta pound sterling, saya nggak yakin John Henry akan waste. Tapi mungkin pemain kalau saya modelnya harus oke lah, nggak mesti harus dari top-top yang performanya mahal-mahal ataupun harganya mahal-mahal maksudnya. Hmm. Mateta dari Crystal Palace saya sudah cukup menggiurkan buat saya, karena Hmm. eh, pemain-pemain model yang kuat, strong kayak gini juga mengembalikan apa ya gaya permainan Liverpool, punya striker murni gitu, karena Salah, Diaz, Gakpo semuanya saya yakin dia mereka-mereka juga bakal bisa mempunyai peran sendiri dari sisi masalah assist-nya gitu. Jadi hal-hal itu yang mungkin eh, tipikal pemain model seperti itu. Kalau dari midfield mungkin Adam Wharton Crystal Palace eh, Hmm. cocok sepertinya dengan gaya main Liverpool. Terus kemudian Baleba dari Brighton untuk Ya, ya kan dari bisa, hal bisa. yang ya Hmm. kita percaya juga dari pemain-pemain Brighton karena McAllister. Jadi saya rasa moga-moga bisa kebeli juga lah. Iya, iya, iya. Oke, Mas. Mas, ini sebagai penutup, saya minta ini dong. Mungkin sebutin the best 11 Liverpool of all time dari Mas Andika Suksmana. Oke, saya coba. Per dulu ini, dari kiper dulu. 4-3-3 formasi yang dipilih. Hmm. eh Alisson kipernya. Kita Hmm. mencoba untuk supaya ada nggak usah terlalu kuno-kuno pemainnya. Takutnya banyak nggak kenal. Sebenarnya kalau ngomongin Ray Clemens gitu kan kiper lama tapi kan banyak yang nggak kenal lah. Ya, Tapi Bruce Grobbelaar nggak? Alisson, Apa tuh? Yang Grobbelaar ya, apa namanya? Lupa saya. Bruce Grobbelaar ya. Ya, Grobbelaar. Tapi saya pilih Alisson, tetap aja Nah, dia kiper yang luar biasa, eh, apa namanya konsistensinya dan juga passionnya terhadap tim. Terus kemudian hmm. di bek kanan, walaupun oke, moga-moga nggak jadi pindah untuk saat ini kita melakukan interview, tapi Trent Alexander-Arnold tetap menjadi pemain back yang unik ya dan punya Hmm. banyak senjata. Dua back di belakang, saya suka Sami Hyypiä dan juga Virgil van Dijk. Oh Itu iya, mungkin tipikal yang hampir sama, tapi akan menjadi monster beast lah berdua itu. ya, Di ya. sisi kiri, Andrew Robertson musim ini bukan musim yang baik, tapi kalau kita Hmm. bicara dia dari sisi masalah skill dasarnya sangat luar biasa. Di tengah mungkin eh, ada beberapa pilihan, tetapi saya menganggap Steven Gerrard menjadi Oh, salah satu hmm.
pemain yang harus ditaruh di situ dan dia lebih bertahan. Kemudian Alexis McAllister juga bisa ditaruh di situ juga, dan kita bisa melihat bahwa mungkin John Barnes ketika menjadi pemain ini minjem satu pemain dari kuno deh, ada John Barnes. Sangat luar biasa. Terus di striker mungkin ada Mo Salah, jelas pasti di kanan, terus kemudian ada Sadio Mane di kiri, dan Hmm. mungkin di tengahnya mungkin striker agak lama sedikit tapi Ian Rush lah. Saya suka apa namanya, bagaimana cara bermain finishing simpelnya dari Ian Rush. Iya itu Itu striker. 11 pemain terbaik. Oke. Manajernya mungkin Mas kalian Aduh, agak pusing ya. Untuk sekarang lagi seneng lihat Arne Slot, tapi Jurgen Klopp lah. tetap klub ya. Ngomong-ngomong soal Arnold, dia menyakiti saya tuh di 2019 tuh. Take Kenapa? corner taken quickly. Oh, sampean Barcelona ya. Iya. Dan Origi ya menyakiti saya Ya, tuh. ya good luck untuk Champions League-nya deh. Ya, ini musim yang baik sepertinya untuk Barcelona ya. Ya, bisa treble ya. Amin, amin. Oke. Oke, tadi teman-teman bola.com obrolan singkat dengan Mas Andika Suksmana. Mungkin teman-teman nanti bisa saksikan video-video kita yang lain di YouTube, di TikTok, dan di Instagram kami. Dan thank you Mas Andika waktunya. Sama-sama. Sampai Sama-sama, Mas. jumpa. Kita mungkin akan main bola lagi dalam waktu dekat. Oke, Bersama thank you, Footballicious Mas. ya. Tapi tetap Oke, kita main bola lagi. oke. Ya, Thank you Mas Andika. sama-sama. Ciao. Selamat siang. Yo.